Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmatnya yang begitu besar. Yang pertama, nikmat iman dan nikmat Islam. Apabila nikmat iman dan nikmat Islam itu dicabut oleh Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, tak ada satupun orang yang bisa mengembalikan nikmat itu sendiri. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, putra padang pasir kita, sang revolusioner sejati yang menebarkan panji-panji Islam di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, dari zamannya jahiliyah sampai zamannya Islamiyah, dari zamannya korek api sampai zamannya gas LPG, sekali ketek langsung keluar api. Tapi yang terpenting, Nabi Muhammad adalah penghulu seluruh umat Islam. Baiklah, langsung saja, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Izinkan saya menyampaikan kultum singkat saya mengenai puasa Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah puasa di mana seluruh umat Islam diwajibkan atas mereka untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di antaranya juga ada golongan, ada orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan dalam berpuasa. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang tidak mendirikan sholat. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka telah berpuasa, menahan diri dari makan, minum. Akan tetapi mereka dicap sebagai orang yang rugi. Karena apa? Sesungguhnya sholat kunci kebaikan. As-salatu imanuddin, sholat yang agama. As-salatu miftahul khair, sholat adalah kunci kebaikan. As-salatu miftahul jannah, sholat kuncinya surga. Apa makna yang dapat kita ambil dari hal tersebut? Bahwasanya kita akan mendapatkan pahala dari sisi puasanya saja, akan tetapi kita kelak tidak akan bisa menikmati atau mengambil pahala tersebut ketika kita di akhirat kelak. Karena perumpamaannya bagaikan kita menabung di suatu tempat, kita tabung, kemudian kita ingin mengambil tabungan tersebut tanpa ada kunci, itu tidak bisa. Kenapa bisa begitu? Begitu juga dengan puasa dan sholat. Puasa bagaikan ruangan tadi yang ingin kita buka, dan kemudian kunci adalah sholat. Yang kedua, orang yang rugi dalam berpuasa yaitu orang yang berpuasa tapi tidak bisa menahan kemaksiatan. Artinya apa? Yaitu mereka yang berghibah, yang selalu gosip. Karena kata Imam Al-Ghazali itu berumpamaan bahwa puasa itu bagaikan buah. Jadi apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, melihat dengan sengaja atau kita melakukan dengan sengaja, maka buah itu akan dikopas. Sampai lagi kita melakukan suatu kemaksiatan lagi, dikupas lagi. Artinya kita dikurang lagi pahalanya. Sampai-sampai tinggal buah tersebut, tinggal tangkainya. Apakah tangkai itu bisa dinikmati? Sungguh tidak bisa dinikmati.
Begitu juga dengan kita berpuasa, dengan selalu gibah, gosip, melaksanakan kemaksiatan, maka sering-sering kita melakukan itu, maka sama saja kita tidak melaksanakan puasa. Puasa juga sebagai perisai atau sebagai tameng bagi kita. Orang yang melaksanakan berpuasa akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Ia terbiasa dengan menahan sesuatu yang halal, apalagi ketika ia sudah tidak lagi di fase bulan puasa, maka ia akan tahan terhadap sesuatu yang haram, insya Allah. Puasa juga sebagai bulan di mana di bulan puasa Ramadan ini sebagai tameng atau pengampun bagi kita dari 11 bulan yang lalu atau 11 bulan itu. Kenapa 11 bulan itu kita melaksanakan kebajikan, melaksanakan suatu kerusakan, melaksanakan suatu kemaksiatan, maka di bulan inilah suatu keringanan bagi kita, suatu pengampunan bagi kita, suatu lipat ganda bagi kita apabila kita melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena puasa Ramadan ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi hanya menyebutkan bahwa orang tersebut hanya mengikut ajaran mereka. Apa maksud dari kata orang tersebut? Mereka adalah para tabi'in dan para sahabat atau para nabi yang mereka sebutkan di situ. Begitu juga dengan pahala ketika kita memberi orang berbuka, dilipat gandakan. Artinya ketika kita memberi orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bukan berarti kita tidak melaksanakan puasa, kita hanya melakukan atau kita hanya bersedekah, sama saja halnya dengan kita berpuasa. Tidak. Maksudnya kita berpuasa kemudian kita bersedekah kepada orang dosa berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang double. Ingat dua kerugian tadi dalam berpuasa. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya Doni Saputra, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.